Bab 471, Pertempuran Darah di Wilayah Angin dan Guntur. Ji Wuxue memang anggota klan iblis. Tapi, mengapa mereka pergi tiba-tiba? Lin Chen melambaikan tangannya dan menyingkirkan niat pedang di sekelilingnya. Lalu, dengan sekejap tubuhnya, dia hendak mengejar Gao Feng dan Ji Wuxue. Awalnya, ketika Gao Feng dan Ji Wuxue pergi, Lin Chen bisa mengabaikan mereka sepenuhnya dan membiarkan mereka pergi. Namun, Lin Chen juga memiliki keraguan di hatinya. Gao Feng menyebutkan tanah pemurnian darah berkali-kali. Semua orang di aula saling memandang, sangat terkejut dengan berita ini. Apakah manusia dan setan berselisih? Tetapi jika itu masalahnya, mengapa manusia yang kuat tidak mengusir semua iblis? Dengan kata lain, mengapa menyimpannya di sini? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa iblis yang kuat telah berbicara dengan manusia yang kuat dan mencapai kesepakatan. Selama mereka berada di domain matahari darah, iblis tidak akan diburu oleh pejuang manusia lainnya. Suge Hong menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu sejarah ras iblis dan ras manusia. Secara spesifik mungkin hanya diketahui oleh yang terkuat di antara manusia. Orang-orang dari klan iblis tidak cocok dengan ras manusia benua Tianling kita. Lin Chen sedikit mengangguk. Suge Hong mengangguk dan berkata, itu benar. Awalnya, Gao Feng dan Ji Wuxue belum berubah menjadi wujud iblis, jadi kami tidak dapat mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang iblis. Namun, setelah mereka berubah menjadi wujud iblis, energi iblis akan dilepaskan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya saling berpelukan. Perhatian orang kuat Yuanjing, sudah banyak orang kuat Yuanjing yang datang sekarang. Deng Qingqing memandang Lin Chen dan berkata, iblis itu bukan dari benua Tianling kita. Meskipun orang-orang kuat kita di benua Tianling setuju bahwa mereka tinggal di benua Tianling, tempat tinggal mereka terbatas pada domain Blood Yang. Jika Anda pergi ke tempat lain, tidak apa-apa jika tidak ketahuan. Setelah ditemukan, itu akan menyebabkan orang-orang kuat di alam Baoyuan mengejar Anda. Tuo Bacang, Xiahou Chuan dan semua orang di aula sedikit terkejut dan memandang Suge Hong dengan sangat terkejut. Namun saat berikutnya, Tuo Bacang dan Xiahou Chuan memasang ekspresi terkejut di wajah mereka, seolah-olah mereka sudah memahami apa yang terjadi. Lin Chen tertegun. Tapi sebelum Lin Chen mengambil langkah maju, Suge Hong tiba-tiba meraih tangan Lin Chen, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu pergi ke sana, sekarang wilayah angin dan guntur saya memegang Yuan Realem pembangkit tenaga listrik. Mereka bisa melarikan diri. Itu tidak akan jatuh. Apa sebenarnya yang ada di negeri pemurnian darah? Tidak hanya semua orang di aula yang melihat terkejut, bahkan Lin Chen dan Tuo Bacang dan Xia Hachuan juga bingung. Baru saja, Gao Feng melawan Lin Chen. Setelah Gao Feng berubah menjadi tubuh iblis, kekuatannya meningkat pesat. Dia hendak mengalahkan Lin Chen, tetapi di kali ini, dia menyerah tanpa ragu-ragu, dan Lin Chen langsung melarikan diri. Siapa orang yang baru saja berbicara? Gao Feng dan Ji Wuxue tampaknya sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa mereka pergi? Semua orang di aula bingung dan melihat ke arah Feng Feng dan Ji Wuxue yang melarikan diri dengan cepat. Ketika Gao Feng dan Ji Wuxue mendengar suara tersebut, bukan saja mereka tidak berhenti, malah sebaliknya, mereka mempercepat dan berlari menuju kejauhan. Ji Wuxue juga tiba-tiba mengeluarkan aliran kegelapan di sekujur tubuhnya. Tubuh Wu, dalam waktu kurang dari sekejap mata, dia juga berubah menjadi tubuh iblis. Namun, tidak seperti Gao Feng, tubuh iblis Ji Wuxue masih berupa tubuh manusia, dan penampilannya lebih cantik. Begitu Gao Feng dan Ji Wuxue bergegas keluar dari aula, mereka mendengar suara samar, ini suara ditransmisikan ke seluruh aula, dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Karena kamu di sini, tetaplah di sini. Aku mengatakannya lagi, minggir. Di luar aula utama, raungan Gao Feng terdengar lagi, tapi kali ini suaranya penuh kecemasan. Dia tidak bodoh, dan dia juga memperhatikan bahwa ada orang kuat di alam Baoyuan di wilayah angin dan guntur. Mereka bergegas ke sini dengan cepat, tetapi jika mereka dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan ini, dia dan Ji Wuxue mungkin tidak dapat meninggalkan Feng Lei. Suge Hong, Deng Wuqing dan yang lainnya melirik ke arah Lin Chen, tetapi tidak ada kejutan dalam ekspresi mereka. Penatua tertinggi dari Sekte Tianyuan datang, jadi tentu saja pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan lainnya dari wilayah Feng Lei akan juga datang. Dan selama pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan ini tiba, Gao Feng dan Ji Wuxue mungkin tidak bisa pergi. Seseorang datang. Lin Chen menyipitkan matanya. Lin Chen tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Kekuatan jiwanya telah menyelimuti sekeliling, dan dia lebih peka terhadap fluktuasi di ruang sekitarnya.
Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa ruang itu di kejauhan bergetar lembut, seolah-olah itu terjadi ketika prajurit itu terbang di udara. Oleh karena itu, setelah Sugehong mendengarkan perkataan orang tersebut tadi, dia dapat dengan mudah menentukan identitas spesifik orang yang datang. Lin Chen, Deng Qingqing dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah Sugehong. Sugehong adalah murid inti dari Sekte Tianyuan di wilayah Angin dan Guntur. Sebagai murid inti, dia juga menguasai warisan telapak tangan abadi. Dalam keadaan seperti itu, status Sugehong di Sekte Tianyuan juga sangat tinggi. Lin Chen kembali dari aula warisan. Sekte Tianji bertemu dengan 3 tetua dari Sekte Tianji. Demikian pula, Sugehong juga bertemu dengan penatua tertinggi dari Sekte Tianyuan. Ini saya, penatua tertinggi dari Sekte Tianyuan. Sugehong menyipitkan matanya dan berkata dengan sangat pasti. Di aula utama, semua orang saling memandang dengan kaget ketika mereka mendengar bahwa Gao Feng dan lawan dari Master Yuan Realm yang kuat dari wilayah Feng Lei sedang membicarakan satu sama lain. Saat berikutnya, beberapa suara dentuman terdengar, dan Gao Feng serta Ji Wuxue bertarung lagi dengan pria ini. Sekarang kamu sudah di sini, kenapa repot-repot pergi secepatnya? Suaranya sangat tenang, tapi juga mengungkapkan sedikit rasa keagungan. Dia jelas merupakan orang kuat di Yuan Bao Alam dari wilayah Angin dan Guntur. Minggir. Suara itu penuh amarah. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh dari puncak. Saat Lin Chen sedang berbicara dengan Sugehong dan Deng Qingqing, tiba-tiba, beberapa suara membosankan terdengar tidak jauh dari aula utama. Rupanya Gao Feng dan Ji Wuxue sudah menghubungi Feng Leiyu. Orang-orang kuat dari alam Baoyuan bertarung bersama. Bum bum bum. Di benua Tianling, tidak peduli kelompok etnis mana, yang kuat akan selalu dihormati. Biarpun itu adalah monster-monster, terlepas dari banyaknya prajurit manusia yang memburu monster-monster dengan liar, monster-monster hanya bisa bertahan hidup di pegunungan, tapi jika Raja Monster-monster ingin pergi ke tempat lain, tidak ada yang berani melakukannya. Hentikan dia. Kekuatan Gao Feng dan Ji Wuxue mereka adalah jenius tingkat atas di kalangan generasi muda di wilayah Feng Lei, tetapi di tempat lain, mereka mungkin hanya dianggap jenius kelas 2. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami akan diburu. Sebaliknya, jika kekuatan mereka dapat ditekan atau sebanding dengan generasi tua ahli alam Baoyuan di wilayah Angin dan Guntur, maka ketika mereka datang ke alam Baoyuan, selama mereka tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, tidak mungkin orang kuat di alam Baoyuan melakukan apapun terhadap mereka. Faktanya, iblis tidak cocok dengan manusia, hanya relatif lemah. Jika iblis adalah orang yang kuat dan berkuasa, bahkan jika mereka ingin melakukan perjalanan melintasi benua, tidak ada yang akan menghentikan mereka kecuali jika orang yang sangat kuat maju, meskipun orang lain ingin menghentikannya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Di puncak-puncak hijau, Sugehong, Deng Wuqing, Tuo Bacang dan Xiahou Chuan berdiri di udara dengan wajah pucat, memandangi banyak prajurit yang tergeletak di tanah, semuanya dengan wajah yang sangat jelek. Mereka berempat sangat kuat, dan tempat di mana bola abu-abu diledakkan di puncaknya agak jauh dari puncak hijau. Oleh karena itu, setelah ledakan, mereka berempat hanya terluka. Namun, pada jarak yang begitu jauh, dengan kekuatan mereka berempat, keempatnya terluka, jadi sisanya. Tubuh iblis itu sangat kuat. Lin Chen menyipitkan matanya dan samar-samar bisa melihat tubuh Gao Feng terbang dengan cepat. Namun, setelah ledakan, tubuh iblis Gao Feng juga terluka parah. Ada lubang darah besar di dadanya, yang bisa dilihat sekilas. Salah satu lengannya langsung terlepas. Dengan luka serius seperti itu, Gao Feng tidak hanya selamat, tapi juga punya tenaga untuk melarikan diri. Mengatakan bahwa tubuh iblis itu sangat kuat. Suatu hari nanti, aku pasti akan memusnahkan wilayah Angin dan Guntur dengan darah. Raungan gila dari puncak tiba-tiba terdengar di langit, dan suaranya menjadi semakin jauh, dan berangsur-angsur menghilang. Meskipun semua orang tidak dihancurkan oleh aula yang runtuh, mereka terkena rahasia kematian puncak. Usai ledakan kali ini, sedikitnya belasan orang tewas, meski sisanya tidak tewas, mereka semua terluka parah dan tergeletak di tanah dengan wajah pucat dan tak bergerak. Hanya saja, ledakan ini datang dan pergi secara tiba-tiba, menghilang dalam waktu kurang dari sekejap mata. Setelah ledakan, puncak hijau menjadi berantakan. Aula utama di puncak-puncak telah runtuh selama ledakan. Untungnya, para prajurit di aula utama keluar dari aula utama sebelum ledakan. Lin Chen menstabilkan tubuhnya, dadanya naik turun dengan cepat, dan dia bernapas dengan berat. Meski begitu, Lin Chen masih mundur beberapa meter sebelum berhenti.
Wajah Lin Chen menjadi pucat, dia mendengus, dan dia bergegas mundur. Namun, saat mundur, tubuh Lin Chen sedikit gemetar, dan dia menggunakan metode pelepas kekuatan. Sebagian besar kekuatan yang diberikan padanya oleh rahasia kematian segera dihilangkan. Hah! Lin Chen hanya merasakan nafas kematian yang luar biasa datang ke wajahnya, langsung berdampak pada area yang ditutupi oleh maksud pedang penghancur dan maksud pedang waktu. Dalam sekejap, maksud pedang penghancur dan pedang waktu niat akan hancur niat pedang runtuh, tanpa tingkat kehancuran yang rendah dan niat pedang waktu, aura kematian ini membombardir tubuh Lin Chen. Suara keras yang mengguncang bumi. Boom! Saat berikutnya, Gao Feng meraung, dan aliran rahasia kematian dilepaskan dari tubuhnya. Menggunakan rahasia kematian ini sebagai panduan, dia masuk mengambang dengan bola abu-abu di tangannya, dan kemudian ledakan. Hal yang sama berlaku untuk Suge Hong, Deng Qingqing dan lainnya. Lin Chen juga sedikit mengernyit dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dengan lambaian tangannya, pedang penghancur dan pedang waktu menutupi area luas di sekitarnya. Puncak ini gila. Lin Chen, Suge Hong, Deng Wuqing, Xiahou Chuan dan lainnya baru saja terbang keluar dari aula, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba tenggelam. Bola abu-abu yang telah dia kental sebelumnya di aula hanya memiliki puncak misteri kematian tingkat ketiga di dalamnya. Tetapi sekarang bola abu-abu yang dia kental memiliki misteri kematian tingkat keempat di dalamnya. Segera terjadi lonjakan. Aura keterkejutan yang tak tertandingi menyelimuti seluruh langit, dan bahkan ekspresi semua orang di aula, yang berada pada jarak satu sama lain, sedikit berubah. Ingin pergi. Tetua tertinggi dari Sekte Tianyuan ingin menyusul, namun Gao Feng tiba-tiba menyingkir dan mengambil inisiatif untuk menghentikan yang pertama. Di saat yang sama, makna kematian di tubuhnya memadat dengan sangat cepat, membentuk bola abu-abu besar dalam sekejap mata. Jaga dirimu. Ji Wuxue tidak ragu-ragu, ternyata menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke kejauhan. Kau memaksaku. Gao Feng meraung, Wuxue, pergi dulu. Haha, anak-anak muda cukup marah. Tetua tertinggi dari Sekte Tianyuan tersenyum ringan, tetapi tidak berniat menyerah. Faktanya, justru karena inilah Gao Feng tiba-tiba menyerah melawan Lin Chen dan malah terbang cepat keluar aula bersama Ji Wuxue. Lagi pula, bahkan jika dia kuat, akan membutuhkan waktu tertentu untuk membunuh Lin Chen. Dan ketika saatnya tiba, meskipun dia membunuh Lin Chen, dia tidak akan punya waktu untuk pergi. Orang kuat Yuan Bao Realm dari angin dan Thunder Domain akan mengelilingi mereka. Bab 472, Tujuan dari Puncak. Tuo Bacang menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada Lin Chen dan yang lainnya. Serahkan. Saat dia menghadiri pesta penghargaan harta karun kali ini, dia awalnya ingin bersaing dengan Suge Hong, Deng Qingwu dan Xiahou Chuan. Siapa yang tahu bahwa Lin Chen, seorang jenius, akan muncul di pesta penghargaan harta karun. Lin Chen langsung menyerang. Semuanya, sekarang setelah pesta penghargaan harta karun selesai, izinkan saya pamit. Saat ini, hanya Lin Chen, Suge Hong, Deng Wuqing, Tuo Bacang, Xiahou Chuan, Zhang Qishui, dan Jiang Yue yang tersisa di puncak hijau. Mereka jauh lebih kuat dari yang lain, jadi mereka tidak terluka parah dalam ledakan tersebut. Meskipun Zhang Qishui dan Jiang Yue tidak sekuat Suge Hong, Deng Wuqing dan lainnya, selama ledakan, Lin Chen menggunakan maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu untuk menutupi area yang luas. Jiang Yue, Zhang Qishui dan Little Storm Bear ada di area ini. Pesta penghargaan harta karun ini benar-benar tidak terduga. Suge Hong melirik reruntuhan puncak hijau, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Segera, orang-orang yang terluka diatur, dan mereka kembali ke kota satu persatu untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Green Peak terdiam lagi. Suasana sangat sunyi. Jika Green puncaknya tidak berantakan, pohon besar itu patah dan aula utama runtuh, aku khawatir semua orang mengira tidak terjadi apa-apa sekarang. Untungnya ledakan tadi dapat dihalangi oleh lelaki tua berjubah abu-abu. Ruruo orang lain mungkin akan mati di dalamnya. Semua orang saling memandang dengan bingung, dan salah satu pria paruh baya berkata, mari kita lihat orang-orang kecil ini dulu. Saya harap mereka bisa bertahan. Lebih dari 10 mil jauhnya, bola abu-abu itu meledak dan kekuatannya meledak. Lebih lemah, tapi meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh prajurit biasa. Setelah dihitung, 13 pemuda jenius tewas dalam ledakan tersebut. Selain beberapa orang yang dibunuh oleh Chen Wei sebelumnya, hampir 1/5 dari lebih dari 100 orang yang berpartisipasi dalam pesta perburuan harta karun terbunuh. Tak terbayangkan bahwa pemuda iblis bisa menciptakan ledakan sekuat itu.
Banyak jenius telah muncul di klan iblis dalam 100 tahun terakhir. Pemuda tadi seharusnya menjadi salah satu jenius yang sedang naik daun di klan iblis. Kata pakar Yuan Realem yang kuat. Selusin pria kuat di alam Bao Yuan memandang orang-orang di puncak hijau dan menggelengkan kepala sedikit. Ini kalimat itu jelas benar, diucapkan oleh lusinan pembangkit tenaga listrik Bao Yuan Realem yang baru saja tiba. Setelah selesai berbicara, sosoknya bersinar, berubah menjadi cahaya pelangi abu-abu, dan menghilang dalam sekejap mata. Jika dia tidak sekuat itu, ledakan ini akan langsung membunuhnya. Sekarang, lelaki tua berjubah abu-abu itu juga terluka parah. Dia melirik Suge Hong dan yang lainnya di puncak hijau, dan berkata dengan suara rendah, "Aku serahkan ini padamu." Bola abu-abu itu baru saja meledak, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu berada di tengah ledakan, jadi dia menderita kekuatan ledakan yang paling besar. Setelah ledakan, lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi sedikit pucat dan tampak sedikit marah. Tampak jelas bahwa dia tidak menyangka serangan mendadak Gao Feng, yang membuatnya lengah. Di udara, selain puluhan pembangkit tenaga listrik alam Bao Yuan yang baru saja tiba, ada juga seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah abu-abu dan tingkat kultivasinya sudah Bao Yuan periode pertengahan. Orang tua ini tidak lain adalah penatua tertinggi dari Sekte Tian Yuan. Segera setelah ledakan bola abu-abu yang hampir mencapai puncaknya, terdengar puluhan suara menerobos udara, dan lusinan Master Alam Bao Yuan muncul di udara pada saat yang bersamaan. Si kecil bersenandung 2 kali, tampak sedikit senang. Anak kecil, ini adalah wilayah angin dan guntur. Apapun yang kamu inginkan, aku akan mengatur seseorang untuk mengirimkannya kepadamu. Suge Hong memandang beruang kecil sambil tersenyum. Begitu pula dengan Suge Hong, ketika Xiahou Chuan berhadapan dengan Fang Ge Hong, si kecillah yang menghentikannya. Deng Qingqing tersenyum dan berkata, "Anak kecil, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya." Di aula utama, Chen Wei tiba-tiba bergerak untuk menghadapi Deng Wuqing. Jika si kecil tidak tiba-tiba mencegatnya, saya khawatir Deng Qingqing akan melakukannya. Bahkan jika Anda kejam, Anda akan terluka parah bahkan jika Anda tidak mati. Ho. Beruang kecil di pelukan Jiang Yue meraung 2 kali dan memandang Deng Wuqing dengan provokatif, seolah ingin bersaing dengan Deng Wuqing. Sama-sama kapan saja. Lin Chen tersenyum, dia juga ingin berdiskusi dengan Deng Qingqing. Dalam warisan ketika mereka tiba di wilayah Feng Lei, Deng Qingwu ingin berdebat dengan Lin Chen, tetapi situasinya mendesak pada saat itu, jadi dia menundanya. Sekarang Lin Chen telah tiba di wilayah Feng Lei, Deng Qingwu tentu saja ingin memenuhi keinginan ini. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan matanya penuh semangat juang saat dia berkata, "Meskipun aku bukan lawanmu, aku tetap ingin bersaing dengan kamu sekali." Deng Qingqing tersenyum pahit dan berkata, "Lin Chen, awalnya saya mengira kultivasi Anda selalu berada di puncak alam Tiangang, tetapi saya tidak berharap Anda menyembunyikannya begitu dalam. Tapi, alasan mengapa Lin Chen datang jauh-jauh dari wilayah Yanan salah satu alasan bergegas ke wilayah Feng Lei adalah untuk menepati janji." Suge Hong dan yang lainnya melihat Lin Chen sebelumnya di pesta penghargaan harta karun, bukan saat mengenang masa lalu. Sekarang setelah pesta penghargaan harta karun selesai, Suge Hong menyambut Lin Chen sebagai hal yang biasa. Suge Hong memandang Lin Chen dan tersenyum, "Lin Chen, selamat datang di wilayah Feng Lei." Dalam sekejap mata, Tuo Bacang dan Xiahou Chuan meninggalkan tempat ini. Di puncak Green Peak, hanya tersisa Lin Chen, Suge Hong, Deng Qingqing, Zhang Qishui, Jiang Yue dan Xiao Baoxiong. Suge Hong adalah mengatakan yang sebenarnya. Xiahou Chuan, Suge Hong dan yang lainnya telah berlatih sejak kecil, dan Lin Chen baru berlatih kurang dari 10 tahun. Jika dia diberi waktu 10 tahun lagi, kekuatan Lin Chen mungkin akan mencapai tingkat yang menakutkan. Xiahou Chuan hanya bisa dapat melihat ke atas. Suge Hong tersenyum ringan dan berkata, "Xiahou Chuan mungkin tidak memiliki peluang." 2 tahun lalu, Lin Chen masih berkultivasi di puncak alam Tiangang, dan kekuatannya sebanding dengan alam Zendao prajurit. Di masa lalu, Lin Chen mampu bertarung bahkan dengan alam Bao Yuan yang kuat. Mungkin tidak akan lama sebelum Lin Chen dapat menerobos ke alam Bao Yuan. Jika sebelumnya Xiahou Chuan bisa bersaing dengannya, maka sekarang, dia bisa mengalahkan Xiahou Chuan sepenuhnya. Sekarang Xiahou Chuan bukan lagi lawannya, dan semakin kecil kemungkinannya dia menjadi lawan Lin Chen di masa depan. Lin Chen tersenyum tipis. "Lin Chen, suatu hari nanti, aku akan mendapatkan kembali semua yang hilang darimu." Cahaya dingin melintas di mata Xiahou Chuan, dan kemudian dia terbang ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Pergi. Tuoba sering pergi,
dan Xiao Chuan tidak ingin tinggal di sini lagi. Tuo Bacang tidak ingin berlama-lama di sini. Setelah melihat lebih dalam ke Lin Chen, dia berbalik dan menghilang di puncak hijau dengan seberkas cahaya. Semua orang mengangguk sedikit dan tidak menghentikan Tuo Bacang. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Tapi bagaimanapun juga, pasti ada sesuatu di tanah pemurnian darah yang menarik perhatian Gao Feng. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu ingin pergi ke tanah pemurnian darah. Alasan mengapa Gao Feng datang ini adalah saya ingin pergi ke kota abadi, tetapi tidak mudah untuk memasuki kota abadi. Jika tidak ada kartu undangan dari kota abadi, jika orang kuat dari alam Baoyuan pergi ke sana, jika dia mendekat ke kota abadi, penjaga kota abadi akan dibunuh. Justru karena itulah Gao Feng datang ke klub apresiasi harta karun dan ingin mendapatkan undangan Xiao Chuan ke kota abadi. Namun, dia tidak menyangka bahwa undangan ke kota abadi kini ada di tangan Lin Chen. Tempat pemurnian darah seharusnya berada di domain Sueyang. Lin Chen tidak tahu di mana tepatnya tempat pemurnian darah itu berada, tapi kalau dilihat dari namanya, itu seharusnya berada di wilayah Sueyang. Itu hanya relevan dengan domainnya. Keterampilan mengguncang iblis Chen Wei diberikan kepadanya oleh Gao Feng. Alasan mengapa Gao Feng memberikan keterampilan mengguncang iblis kepada Chen Wei adalah karena dia akan pergi ke tempat pemurnian darah, dan tempat pemurnian darah tempat di mana tempat itu berada. Seni iblis-iblis, tanah pemurnian darah, alam matahari darah, klan iblis. Memikirkan puncaknya, kata-kata ini muncul di benak Lin Chen. Dibandingkan dengan Zhuge Hong, Deng Wuqing, Zhang Qishui dan Jiang Yue, luka Lin Chen tidak serius. Bagaimanapun, Lin Chen jauh lebih kuat dari mereka. Bahkan saat bertarung melawan puncak iblis jenius, Lin Chen tidak menderita luka apapun. Sebagian besar luka di tubuhnya disebabkan oleh pemboman misteri kematian tingkat keempat ketika puncaknya meledakkannya. Saat obat mujarab masuk ke mulut, segera berubah menjadi energi spiritual yang sejuk, mengalir melalui meridian di tubuh, memberi nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Di saat yang sama, Lin Chen juga memobilisasi esensi sejati dantian untuk menyembuhkan luka selangkah demi selangkah. Orang ini telah menjadi seorang pecinta kuliner. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Setelah melihat beruang kecil itu baik-baik saja, dia segera menyilangkan kakinya di atas tikar jerami dan mengeluarkan pil penyembuh bersamanya. Tangan. Membuka mulutnya dan menelan. Ho-ho. Beruang kecil yang mengamuk itu meraung kegirangan, dan segera menamparnya di atas tumpukan batu spiritual, menyerap energi spiritual langit dan bumi dalam suapan besar. Dari waktu ke waktu, ia akan ambil buah rohani dan buka mulutnya, telanlah. Di bawah pengaturan pengurus rumah tangga, 5 orang dan 1 binatang masing-masing menempati sayap dan mulai menyembuhkan. Pada saat yang sama, Zhuge Hong juga mengatur agar orang mengirimkan buah spiritual dalam jumlah besar dan cairan spiritual untuk beruang kecil kekar. Dan batu spiritual, belum lagi buah spiritual dan cairan spiritual, batu spiritualnya saja berjumlah jutaan. Batu spiritual ini ditempatkan di kamar Lin Chen, membentuk gunung kecil, dan energi spiritual langit dan bumi di ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih kaya. Beberapa saat kemudian, di sebuah rumah besar di pinggiran kota Leicheng. Baiklah, Lin Chen, ini pertama kalinya kamu berada di wilayah angin dan guntur. Ayo pergi, kami akan membantumu membersihkan debunya. Jiang Yue berkata sambil tersenyum, dan segera, sekelompok 5 orang dan 1 binatang terbang ke langit. Bangun dan menuju ke rumah Zhuge Hong. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Xiao Chuan dan Gao Feng, dia juga menyerap energi di batu yin yang dan memperoleh banyak misteri, dia perlu memahami dan memahaminya. Saat ini puncak hijaunya berantakan seperti reruntuhan, memang agak tidak senonoh mengenang masa lalu di sini, dan masing-masing terluka, terutama beruang badai kecil, yang terluka paling parah dan membutuhkan waktu tenang tempat untuk memulihkan diri, begitu pula Lin Chen juga membutuhkan tempat baginya untuk memahami misteri. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pergi ke istana, kata Zhang Qishui. Tentu saja, bagi Zhuge Hong dan Deng Wuqing, tidak peduli berapa banyak benda spiritual yang diminta si kecil, mereka akan mengambilnya. Belum lagi hubungan mereka dengan beruang tiran kecil, jumlahnya saja dari si kecil. Menyelamatkan Zhuge Hong dan Deng Qingqing untuk pertama kalinya sudah cukup bagi mereka untuk membayar kembali Xiao Bao Xiong. Anda harus tahu bahwa energi spiritual langit dan bumi yang dibutuhkan untuk setiap level beruang kecil yang mengamuk itu sangat besar. Oleh karena itu, buah spiritual, cairan spiritual, dan batu spiritual yang dimintanya juga sangat besar. Jumlahnya sangat besar sehingga tidak berlebihan jika disebut sebagai pemerasan. Kalian.
Suge Hong dan Deng Qingqing tidak dapat memahami apa yang dimaksud oleh beruang badai kecil, tetapi Lin Chen dapat melihat bahwa beruang badai kecil itu menginginkan buah spiritual, cairan spiritual, dan besar sejumlah batu spiritual. Menurut maknanya, ingin menyerap energi spiritual langit dan bumi sebanyak-banyaknya. Yang terbaik adalah meningkatkan ke level rendah ke-7 sekaligus. Suge Hong dan Deng Qingqing melihatnya lama sekali, tetapi mereka tidak melihat apa yang diinginkan si kecil.